Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum? Arju an takuna antum fi siha wal afiyah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. في هذه الفرصة النفيسة سأقدم لكم الدراسة تحت الموضوع النهي. كما عرفنا بأن النهي هو ضد الأمر كما قد درسنا في الأسبوع الماضي عن الأمر، والآن نحن سنتعلم ضد الأمر وهو النهي. بدأنا هذه الحصة من تعريف ما هو النهي. النهي الطلب الجازم لترك الفعل على وجه الاستعلاء ممن هو دون النهي. يعني في الأصل بأن معنى النهي هي الطلب الجازم لترك الفعل، yaitu meminta untuk melakukan sesuatu secara harus, wajib, jazim, untuk meninggalkan perbuatannya tersebut ala wajil isti'la, dari orang yang derajatnya tinggi, mimman huwa duna nahi, pada orang yang derajatnya rendah. Kalau amr kemarin meminta untuk memerintah melakukan sesuatu, maka nahi ini ya, untuk meninggalkan sesuatu. Tapi ketentuannya sama dengan amr. Bentuknya hanya ada satu. Kalau fil amar kemarin bentuknya ada dua, tapi ini bentuknya hanya ada satu, yaitu la ma'a fi'lil mudhari. La beserta dengan fi'il mudhari, di mana la-nya ini adalah la nahi. Yang kita semua tahu bahwa la nahi itu adalah amil jawazim. Berarti ketika nanti masuk kepada fi'il amr, fi'il mudhari, maka fi'il mudharinya wajib disukun. Kalau dia sahih maka ya pakai sukun. Kalau dia af'alul khamsah hadfun nun. Kalau dia fi'il naqis, fi'il yang akhirnya berupa huruf illah, berarti membuang hadfu harfil illah. Contohnya wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Perhatikan lafaz wala taqrabu. Wala taqrabu ini adalah la-nya la nahi, taqrabu dijazmkan dengan hadfun nun karena dia af'alul khamsah. La takassal 'anil khairat. Jangan malas dari berbuat kebaikan. La takassal. Nah, jazmnya menggunakan sukun. Ya, la takassal. Adapun makna-makna daripada nahi juga banyak, seperti halnya kita temukan makna di dalam fi'il amar, bahwa ini mindset teman-teman ketika belajar balaghah itu harus dirubah. Tidak ada satu kata pun di dalam bahasa Arab yang memiliki makna tanpa terlepas dari konteks di mana kalimat tersebut diucapkan, konteks waktu, konteks tempat, konteks situasi, emosi, ya, itu begitu. Maka makna nahi yang asalnya adalah larangan yang harus ditinggalkan, bisa saja dalam makna-makna yang lain berubah maknanya menjadi kharija makna. Misalkan nomor satu maknanya ad-du'a. Apa itu ad-du'a? Doa itu permintaan dari yang rendah kepada yang tinggi derajatnya. Contohnya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, janganlah kau siksa kami kalau kami lupa atau kami luput. Salah. Lafaz la tu'akhidna ini maknanya larangan, tapi enggak mungkin kan hamba Allah melarang Allah. Karena itu dari bawah dari hamba Allah kepada Allah. Dan itu meminta untuk tidak dilakukan. Meskipun maknanya nahi, tapi maknanya berubah menjadi doa. Umumnya, yang maknanya doa ini di awal dengan kata Rabbana Allahumma ya Rabbi. Kemudian la
Ya, misalkan begitu ya. La tuzawijni, itu berarti maknanya doa. Yang kedua adalah iltimas. Apa itu iltimas? Permintaan tolab yang berasal dari orang yang sederajat. Guru dengan guru, orang tua dengan orang tua, anak dengan anak, gitu ya. Itu iltimas. Contoh di sini misalkan ucapan Nabi Musa kepada Nabi Harun, di mana itu saudaranya. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih. Wa la tattabi' sabilal mufsidin. Wa la tattabi'. Dan janganlah engkau ikuti sabilal mufsidin, jalannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini karena yang bilang Musa kepada Harun, maka namanya iltimas. Sama dengan kamu misalkan bilang ke temannya, la tadkhul ya akhi. Itu berarti iltimas. La ta'kul al-khubza ya akhi. Itu berarti iltimas. Hada khubzi wa la ta'kul. Hadhihi qahwati la tashrab. Jangan kau minum. Itu berarti iltimas. Lalu irsyad, petunjuk, di mana umumnya ini ditemukan dalam buku-buku petunjuk atau di bab-bab yang mengenai adab dan sebagainya. Itu irsyad. Jadi kalau misalkan kamu menemukan di buku panduan HP atau apa, jangan terkena air. Itu berarti namanya larangan yang maknanya irsyad, petunjuk. Contoh di Quran, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kalian bertanya sesuatu yang kalau kalian bertanya malah mempersulit diri sendiri. Seringkali kita itu jangan bertanya secara detail sekali. Nanti kalau terlalu detail malah mempersulit diri kita sendiri. Ketika dosen misalkan ngasih pertanyaan, ya udah jangan tanya lagi. Nanti kalau kamu tanya lagi dia malah ingat sesuatu yang mungkin belum ditanyakan. Dosen ngasih tugas, ya udah terima aja gitu. Misalkan tidak dengan petunjuk yang banyak, ya sudah. Nanti kalau kamu nanya, dosennya malah ingat. Oh, misalkan gini, Pak, kapan terakhir dikumpulkan? Wah, padahal nggak ada ketentuan itu. Itu nanti malah, oh besok. Waduh, merepotkan kalian. Nah, itu namanya la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Lalu at-taubih. At-taubih itu melarang orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan kebenaran dengan kebatilan dan kalian sembunyikan. Wala taktumul haqqa, dan jangan kalian sembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu bahwa itu benar. Wala talbisu. Wah, ini karena kalau orang itu menyimpan atau mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, itu menjadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang tercela. Niatnya dakwah tapi malah mencaci maki. Bilangnya dakwah tapi malah menyakiti orang lain. Itu namanya iltibasul haqq bil batil. Amar ma'ruf bil munkar. Amar ma'ruf tapi dengan cara yang mungkar. Nah, itu taubih. La tastahu wa la tata'addabu. Enggak usah malu dan enggak usah beretika. Ini taubih. Lalu tamanni. Apa itu tamanni? Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sangat sulit terjadi. Umumnya, kata-kata ini diperuntukkan kepada benda mati. Ya lailatul, wahai malam, panjanglah. Ya naumuzul, wahai rasa kantuk, hilanglah. Ya subhukif, wahai subuh, berhenti. Ini contoh-contoh fi'il amar tapi. Nah, yang contohnya la tatlu', janganlah engkau terbit matahari. Nggak mungkin kita meminta matahari untuk tidak terbit. Itu namanya tamanni. Melakukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Lalu at-tai'is, keputusasaan. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah beralasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Nanti di akhirat orang-orang yang pernah murtad itu alasan. Kata Allah, la ta'tadiru, orang usah alasan. Sudah tidak menerima alasan sehingga mereka berputus asa. Orang-orang murtad berputus asa. At-tahdid, ancaman. La tuti' amri. Tidak usah ikut perintahku. Ada orang tua itu karena anaknya sudah sangat membangkang. Wes, orang usah manut aku. Itu bukan kebenaran, Bu, orang usah manut. Itu maknanya tahdid. Ya, tahdid kayak di film Amr kemarin. Ada anak naik-naik pohon, kata ibunya, terus.
Nah, itu meskipun amr maknanya tahdid, ancaman. Lalu tahqir lah, ini yang teman-teman sering kali salah paham bedanya taubih dengan tahqir. Gini, kalau taubih itu melarang atau memerintah orang untuk melakukan sesuatu yang tercela, akhlak, ya, perbuatan. Tapi kalau tahqir ini sifat, menganggap sifat yang dimiliki oleh orang itu adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang jelek. Ya, misalkan contoh, da'il makarima la turhil li baghiyatiha waq'ud fa innaka anta ta'imul kasih. Tinggalkan kemuliaan, tidak usah mencari, ya, kemuliaan tersebut, mencari posisi dalam kemuliaan tersebut. Waq'ud, wis nunggu bae, rebahan saja. Fa innaka anta ta'imul kasih. Sesungguhnya kamu ini orang yang senengane madang, senengane makan, dan orang yang hatinya keras. La turhil li baghiyatiha itu contoh daripada tahqir. Ya, misalkan ini dalam bahasa Jawa nih, ada temenmu gini bilang, "Ayo sorong sinau, gak usah belajar." Kayak belajar ya lulus orang contohnya bodoh. Nah, itu contoh tahqir. Sifat jahil yang dimiliki temanmu itu dijadikan cara untuk merendahkannya. Gak usah kau kejar-kejar dia. Orang bakalan sampean diterima. Wong sampean bocah elek. Nah, itu contoh tahqir. Lalu ada at-tasliyah, artinya menghibur. Ya. Bagi orang-orang yang senang melakukan maksiat, banyak melakukan maksiat, seorang pendakwah bilang, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Meskipun orang itu dosanya sebanyak buih di lautan, itu kalau bertaubat pasti diampuni. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya. Al-karahiyah, makna yang berikutnya adalah makna makruh, tidak disenangi. Contoh misalkan hal-hal yang kalau kemudian dilakukan menjadi makruh. Jangan makan dengan tangan kiri. Bisa juga maknanya ta'dib. Atau contoh sini, la taltafitu anta fis shalah. Jangan menoleh. Ya, jangan menoleh sedangkan kamu dalam keadaan salat. Karena menoleh bagi orang yang salat dan tidak ada hajat, itu hukumnya makruh. Semoga bermanfaat. Hada minni wa nakhtatim bi qiraatil hamdalillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.